Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sari dengan NIM 22058207 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang implementasi Pancasila dengan pokok materi tentang musyawarah. Baik, seperti yang kita tahu bahwa musyawarah ialah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang tujuan utamanya yaitu untuk mencapai kata mufakat. Musyawarah dijadikan salah satu cara masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah sendiri berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun, rembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu dalam bahasa Indonesia dan kehidupan modern. Tentang musyawarah dikenal dengan sebutan syuro atau rembuk desa, kerapatan nagari, bahkan demokrasi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi, sehingga saat ini sering berkaitan dengan dunia politik atau demokrasi, atau dengan bernegara sendiri. Musyawarah memiliki landasan syar'i, baik dalam Islam, yaitu dalam Al-Quran, maupun sunnah Nabi Muhammad SAW, menekankan pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara ulama mengenai legalitas syura dalam Islam, sebab hakikat syura adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat, diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat orang-orang beriman dan melihat manfaatnya yang banyak. Maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi pemimpin, agar persoalan umat bisa ditanggulangi melalui musyawarah sebagaimana pendapat para musafir berikut. Yaitu pertama, menurut Wahbah Al-Zuhaili, musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran. Dengan demikian, melalui musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau perkara itu tidak baik. Yaitu dengan musyawarah pula akan diambil keputusan yang terbaik dari yang terbaik, dan berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para peserta musyawarah. Musyawarah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Selanjutnya itu ada tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan, yaitu 1. Mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa adanya rasa dendam atau rasa tidak suka satu sama lain. Yang kedua, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya itu sendiri. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dalam musyawarah. Prinsip dalam musyawarah atau proses musyawarah tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan harus memiliki pedoman yang wajib ditaati saat melakukan musyawarah. Prinsip tersebut antara lain: 1. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Yang selanjutnya, setiap keputusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan karena itu sudah kepentingan bersama. Selanjutnya itu apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, yaitu dengan mengambilkan suara terbanyak atau yang kita kenal sekarang dengan voting. Selanjutnya, contoh-contoh musyawarah. Dalam keluarga, musyawarah dalam pembagian tugas, bersih-bersih rumah,
dengan musyawarah menentukan tempat yang akan dikunjungi dan musyawarah mengenai hal apapun itu yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya, dalam lingkungan sekolah, musyawarah dalam pemilihan ketua dan wakil organisasi yaitu OSIS. Selanjutnya, musyawarah mengadakan lomba, pemilihan ketua kelas, dan lomba-lomba lainnya. Selanjutnya, dalam lingkungan masyarakat, contohnya yaitu pembentukan panitia ulang tahun desa atau pemilihan kepala desa atau pemilihan pembagian siskamling atau musyawarah dalam memperbaiki desa atau jalan dan lain-lain. Selanjutnya itu ada dalam lingkungan negara, berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu ada rapat anggota DPR. Rapat tersebut memang harus menggunakan musyawarah. Seperti yang kita tahu, dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 harus menggunakan musyawarah atau harus menggunakan kesepakatan secara bersama. Baik, sekian hasil dari materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.